Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Almas Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang insertion short. Jadi pengertian insertion short merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, yaitu indeks 0 dan indeks 1 ya. Kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Jadi insertion sort ini adalah salah satu algoritma yang bisa kita gunakan di pemrograman. Gak cuman pemrograman C++, jadi bahasa pemrograman lain juga kita bisa memanfaatkan cara insertion sort. Jadi algoritma insertion sort ini seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil, ascending, dan kecil ke besar, descending. Nah, contohnya seperti kartu remi di sini. Di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Saya punya 5 angka terdiri dari kartu. Di sini angkanya masih acak. Kita akan coba bagaimana cara mengurutkan angka di sini atau kartu di sini dari kecil ke besar atau descending dengan sistem insertion sort. Di sini ada angka 3, 2, 6, 5, dan 4. Kita otomatis akan cek dulu angka 2 lebih besar atau lebih kecil dari angka 3. Kalau angka 2 ini lebih kecil, maka akan berpindah. Nah, jadi ketika berpindah seperti ini, kita itu memindahkannya itu dari indeks ke 1 ya. Kan kalau di array itu yang pertama adalah indeks 0. Nah, di sini kita mulai dari indeks ke 1 di mana indeks ke 1 di sini adalah 2, lalu 2-nya itu dibandingkan dengan indeks ke 0 atau indeks sebelahnya atau kartu sebelahnya. Jadi 2 ini lebih besar atau lebih kecil dari 3. Kalau lebih kecil, maka si 2 ini akan pindah ke sebelah kiri si 3 gitu. Nah, kalau udah sampai sini, kita akan cek apakah angka 3 ini lebih kecil daripada angka 6. Kalau sebelah kanannya angka lebih kecil, maka posisinya akan tetap di sini. Jadi si 3 ini posisinya akan tetap di sini. Angka 6-nya tetap di sana. Selanjutnya kita geser lagi ke sebelah kanannya. Kita punya 5 di sini. Nah, 5 ini dibandingkan dengan angka sebelah kirinya, yaitu 6. Kalau 5 ini lebih kecil dari 6, maka 5 ini akan berpindah ke sebelah kiri si angka 6. Nah, setelah itu, selanjutnya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita sudah mengurutkan angka yang terkecil sampai terbesar dari 2, 3, 5, lalu 6. Nah, 6 ini udah digeser kan dari 5 ke 6. Nah, sekarang di sebelah 6-nya itu ada 4. Nah, 4 ini kita bandingkan lagi dengan angka sebelah kirinya, yaitu angka 6. Nah, 4 ini apakah lebih kecil dari 6? Tentu iya. Maka 4 ini akan bergeser ke sebelah kiri si angka 6. Sehingga angka 6 ini akan berada di sebelah kanan dari angka 4 karena angka 6 lebih besar dari angka 4. Nah, di sini apakah sudah selesai? Belum. Sekarang kita balik lagi ke angka 4, ke angka sebelah kirinya lagi. Kita bandingkan lagi dengan sebelah kirinya, sebelah kiri si 4 yaitu 5. Apakah 4 ini lebih kecil dari angka 5? Jika iya, maka si 4 ini akan berada di sebelah kiri angka 5, jadi bergeser. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita cek lagi, apakah angka 4 lebih kecil dari 3? Ternyata tidak, maka angka 4 tidak akan bergeser lagi. Dan di sini kita melakukan break. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang kita implementasikan pada programnya. Nah, di sini saya membuat variabel namanya X, dia adalah array, dan nilainya sesuai dengan kartu yang sudah kita bahas tadi. Tadi kita punya 5 buah kartu. Yang pertama angka 3, angka 2, angka 6, 5, dan angka 4. Nah, ini adalah array yang berisikan 5 indeks, yang di dalamnya itu ada angka-angka yang tidak berurut. Ya, di sini saya menambahkan integer J, dengan size of X dan size of pointer X. Ini adalah untuk menampung jumlah indeks yang ada pada array X. Selanjutnya di sini saya menambahkan integer current ya atau TMP. Ini pointer ini buat pembantu aja. Selanjutnya adalah ini untuk menampilkan data awal ya, data pertama atau ini nih indeks pada variabel X ya. Ini untuk perbandingan saja. Di sini si out
NDL supaya ke enter biar ada space. Ini cout menampilkan data awal seperti tadi. Ini adalah perulangan, kurang lebih seperti itu. Jadi kita itu menampilkan data-data pada variabel X, data-data indeks pada variabel X. Jadi ditampilin aja ini. Langsung saya kasih line lagi, end line lagi. Lalu ini adalah proses insertion shortnya. Jadi untuk di sini saya menambahkan integer b. B itu sama dengan 1. Langsung B itu kurang dari J, kurang dari ini. J itu yang size of isi dari variabel X. Selanjutnya B++. Nah, di sini untuk integer C sama dengan B. Ya, jadi C ini itu adalah B. Lalu C itu lebih dari 0 ya. Lalu di sini C min. Kenapa di sini lebih dari 0? Karena nggak mungkin membandingkan indeks ke 0 itu dengan indeks min 1. Karena kita akan membandingkan indeks ke 1 ke 0 dan indeks kedua kita bandingkan ke indeks ke 1. Jadi indeks 0 ini nggak kita bandingkan dengan ke indeks min 1. Makanya perulangannya bakal berhenti di angka 1. Jadi 0-nya itu nggak ngikut. Selanjutnya di sini ada jika X indeks C kurang dari X indeks min 1, maka si caranya itu adalah X indeks C. Dilanjut, X indeks C sama dengan X indeks min 1. Setelah itu X indeks C min 1 sama dengan current. Jika tidak, maka kita break. Jadi kalau udah angka yang sedang kita bandingkan itu tidak lebih kecil dari sebelah kirinya, maka akan berhenti break gitu. Nah, ini untuk tampilannya cout. Setelah itu di sini ada perulangan ini untuk nomor indeks. Lalu di sini n-line lagi dan ini untuk batasnya. Lalu saya kasih n-line lagi 2 kali biar ada space. Dan di sini akan menampilkan data yang sudah diurutkan tadi. Yang diurutkan tadi itu dari yang sudah diurutkan. Setelah itu ini buat space lagi. Nah, sekarang kita langsung saja jalankan programnya. Nah, ini dia. Bisa kita lihat. Data awalnya adalah 32654. Seperti ini. 32654. Lalu ini urutannya. Jadi urutannya itu adalah ini di indeks pertama ya. Ini tuh indeks. Yang satu ini indeks 1. Berarti kalau indeks 1 itu adalah 2. Ya kan? Si 2 ini kita bandingkan dengan yang kiri. Dengan 3. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Jika iya, maka si 2 ini akan pindah ke sebelah kiri si 3. Maka hasilnya seperti ini. Berpindah. Lalu untuk indeks keduanya, nah indeks keduanya itu adalah 6 kan? Jadi ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, indeks 2-nya ini apakah lebih kecil dari 3? Jika lebih kecil, maka 6 ini bakal pindah ke sebelah 3. Tetapi di sini karena tidak lebih kecil, maka di sini untuk indeks atau urutan kedua, urutan 2 tidak ada. Ya, karena si 6 ini posisinya tetap di sana karena tidak lebih kecil dari 3. Lalu ketika urutannya atau indeksnya ke indeks 3, nah ini indeks 3 sekarang. Indeks 3 itu 5 berarti ya. 5 di yang 5. Apakah 5 ini lebih kecil dari 6? Jika iya, maka akan berpindah. Nah, ini di sini sudah berpindah nih. Dilanjut urutannya sekarang di indeks keempat. Nah, di indeks keempat itu pas banget angka 4. Apakah 4 ini lebih kecil dari 6? Jika iya, maka sifat ini bakal pindah ke sebelah 6. Nah, di sini pindah lagi ya. Selanjutnya kita cek lagi apakah 4 itu kurang dari 5. Jika 4 kurang dari 5, maka 4 ini akan bergeser ke sebelah 5. Nah, makanya yang di bawahnya sudah bergeser. Nah, sekarang yang terakhir kita bandingkan lagi apakah 4 lebih kecil dari 3. Jika iya, maka berpindah. Tetapi ini karena tidak, maka di sini perulangannya selesai, break gitu, di break ya, yang tadi. Di break. Nah, ini. Maka akan menampilkan data yang sudah diurutkan 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita coba angka yang lain. Kita jalankan. Nah, ini data awalnya. Ya, data awal. Dan ini data yang sudah diurutkan. Sudah terurut.
Ya, itulah penjelasan saya tentang insertion short. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.